Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Al-maqalatu tsalitsah, ya. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, man dakhalal kubra bila zadin ay minal amali salih fa ka'annama rakibal bahra bila safinatin. Makalah yang ketiga, an Abi Bakr Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, man dakhalal qabra, man siapa orang dakhalal qabra kubur, masuk ke dalam kubur, masuk ke dalam barzakh, atau siapa orang yang meninggal dunia. Ketemu aku potong itu. Yang Rabi'ah. Berarti lanjut yang Rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu Rabi'ah itu. An Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Siapa Sayyidina Umar? Nukila an Syekh Abdul Mu'ti Al-Samlawi, dari Syekh Abdul Mu'ti, ya, As-Samlawi. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda li Jibril alaihi salam. Maksudnya Nabi Muhammad itu nanya sama malaikat Jibril gitu. Ngobrol lah. Kalau kita ngomong sama malaikat Jibril bisa ngaku-ngaku jadi nabi. Wah, ya. Sifli hasanati Umar, ya, sifli, sebutkan kepadaku hasanati Umar, kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar. Faqala laukanatil biharu midadan, ya, wasyajaru aklaman lama hasartuha.
Jikalau lautan itu menjadi tintanya, wasyajaru aklaman, dan pohon menjadi penanya, lama hasartuha, maka enggak mampu untuk menghitung kebaikannya Sayyidina Umar. Dahsyat. Faqala, berkata lagi, sifli, sebutkan kepadaku, hasanatin Abi Bakar, kebaikan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Satu kebaikan Sayyidina Umar daripada kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Jadi besar mana kebaikan Abu Bakar apa Sayyidina Umar? Sayyidina Abu Bakar. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW dinyatakan sebegitunya. Kalau kebaikannya Sayyidina Umar, seolah-olah kalau lautan itu jadi tintanya, pohon-pohon itu menjadi penanya, maka tidak dapat untuk mencatat kebaikan-kebaikan. Oh, banyak banget berarti ya. Ya Allah, baru sahabat Nabi. Nah, kalau kebaikan Abu Bakar, satu kebaikannya Umar, gitu, itu daripada kebaikan-kebaikannya Sayyid Abu Bakar. Jadi Sayyid Abu Bakar kebaikannya jauh lebih banyak dibanding Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar aja segitu gitu. Ini cerminan untuk kita. Bagaimana itu bisa begitu? Idzud dunya bil mali wa idul akhirah bisolihil a'mal. Kemuliaan dunia digapai dengan harta. Wa idul akhirati, dan kemuliaan akhirah bisolihil a'mal, dengan amal-amal soleh. Ay fala tatqaw gitu ya. Ay fala tatqaw gitu. Umurud dunya wala tasluhu ila bil amwali gitu ya. Jadi kalau kita mau menggapai urusan dunia, menggapai kemuliaan dunia, tentunya dengan harta, pengen dipandang segala macam begitu ya, orang gitu. Tetapi kalau untuk urusan akhirat, kita dengan perbanyak amal, nggak guna. Maksudnya tapi amal-amal dunia itu, titipan-titipan dunia, kekayaan-kekayaan dunia, yaitu sebagai sarana untuk menggapai akhirat, tapi dengan cara dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu sesama, untuk yang lain-lainnya tentunya gitu ya. Bukan untuk sebagai rasa pamrih ataupun yang lainnya. Ingin dieluh-eluhkan lah bahasanya mah begitu ya. Maka tidak kuat umur dunia, perkara dunia, wala tuslihu bila bi amwali, ya, dengan dengan menjadi baik kecuali dengan harta. Jadi perkara dunia itu kita nggak bisa, kalau emang pengen dipandang besar segala macam, seyogianya secara umumnya memang dengan kepemilikan harta. Ini motivasinya ya, kita jangan males hidup di dunia, harus rajin bekerja. Wala tataqawwal umurul akhirah,
wala tuslihu illa bi'amalis salih, dan begitu juga tidak menjadi baik perkara-perkara akhirat, dan tidaklah baik kecuali dengan amal soleh. Kalau mau menggapai akhirat ya udah dengan amal-amal soleh, dengan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tujuannya memang untuk urusan akhirat. Karena gitu kan ada tadi aneh nukil hadis, ini ada ingat-ingat hadis gitu ya. Satu buah hadis Nabi Muhammad SAW, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kaisu itu orang yang cerdas. Kais, jadi kalau ada anak laki-laki namanya Kais itu artinya cerdas. Haris. Mandana nafsahu, orang yang cerdas itu adalah orang yang introspeksi dirinya. Mandana nafsahu, mengintrospeksi dirinya, evaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk bekal hidup setelah mati. Maksudnya apa ya? Setelah mati ya hidup yang hakiki, hidup yang kekal gitu ya kan, setelah diwafatkan itu. Jadi amal-amal soleh tadi urusan akhirat, yang dengan amal soleh tadi yang tujuan untuk akhirat itu memang menjadi bekal kita untuk kehidupan kita yang abadi, yang selamanya gitu. Harapannya adalah agar masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangatlah luar biasa, sangat luar biasa, dan tidak bisa kita bayangkan dengan kenikmatan yang kita pikirkan, karena tidak akan pernah sama dengan apa yang kita pikirkan wujudnya. Kita berpikir tentang surga, kenikmatan surga, dan pada hakikatnya lebih dari apa yang kita pikirkan, begitu. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, dan orang yang lemah, ajuz, aki itu orang yang lemah ya. Man atba'a ialah orang yang selalu mengikuti nafsahu ya, hawa nafsunya, nafsahu hawaha, hawa nafsunya, ngikutin hawa nafsunya terus, menggebu-gebu gitu. Enggak pernah yang namanya qanaah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan gitu. Pokoknya mengikuti hawa nafsunya terus. Bisa dipahami ya. Akhirnya jadi timbul hubu dunia kan, serakah gitu. Wa tamanna 'ala Allah, dan mengharapkan sesuatu dari Allah dengan harapan yang kosong. Harapan yang kosong, tamanna, mengharapkan sesuatu, harapan yang kosong. Enak nggak dikasih harapan kosong? Gak enak. Siapapun HP gitu. Ya iya, Harapan palsu. ngikutin hawa nafsu dan mengharap kepada Allah dengan harapan yang kosong, dicuekin sama Allah, nggak enak kan. Makanya jadilah al-kais, orang yang cerdas di dalam beribadah, dalam beramal, orang yang bisa menekan nafsunya, orang yang selalu menyiapkan dirinya untuk bekal kematian, untuk hidup yang asli kayak gitu. Maksudnya begitu. Nah, itu kaitannya daripada makalah yang sedang kita baca ini tadi. Begitu ya. Wal maqalatul khamisah, makalah yang ke-5, an Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Hammud dunya zulmatun fi qalbi wa hamul akhirati nuru fi qalbi.
Hammud dunya, memikirkan dunia. Zulmatu fi qalbi, itu dapat membuat gelap hati, membuat gelap di dalam hati. Dunia dipikirin aja, ya, seolah-olah hidupnya selamanya, seolah-olah hidupnya itu nggak ada artinya kalau tidak sukses di dunia. Padahal tingkatan sukses itu adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang orientasi orang menganggap sukses hidup di dunia itu punya segala-galanya. Nah, itu makan udah dicontohin sama Fir'aun, merasa punya segala-galanya, merasa punya kekuasaan yang begitu besar sehingga menganggap dirinya Tuhan. Sampai satu ketika kan, setelah yang namanya adu apa ya bahasanya, adu mekanik lah dengan Nabi Musa gitu, yang waktunya tongkat itu jadi ular itu kan setelah itu nggak clear juga tuh urusan yang namanya Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini dengan pengikutnya yang beriman itu saat itu diancam, ada perintah untuk membunuh bayi-bayi kan, perintah untuk membunuh bayi-bayi. Ketar-ketir tuh umatnya Nabi Musa alaihissalam, ketar-ketir minta tolong bagaimana caranya. Akhirnya Nabi Musa ini kan mendapat julukan gelar itu kan sebagai Kalimullah. Kalimullah itu, kalau Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Musa itu Kalimullah. Itu kalau sekalinya doa ngucap jadi dahsyat tuh, manjur. Itu loh kan kisahnya si Korun itu kan didoain Nabi Musa juga jadi kaya. Nah, si waktu itu akhirnya Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan segala macam. Itu nggak nanggung-nanggung Allah itu, nggak nanggung-nanggung ya Allah memberikan gebrakan buat namanya Fir'aun dan orang-orangnya. Pertama akhirnya itu dibikin kering kerontang, tandus, kemarau yang begitu panjang luar biasa. Bahkan sampai-sampai dibuatnya itu air itu, sumber mata air yang dibuat diminum itu warnanya menjadi merah dan berbau bangkai. Jadi nggak layak minum tuh. Udah kayak begitu tuh. Terus timbul binatang-binatang belalang gitu kan, memakan panen gandum-gandumnya dimakanin. Sehingga kalau udah timbul banyak belalang, timbul musuhnya belalang, rantai makanan para kodok-kodok tuh. Kodok-kodok begitu banyak jumlahnya sampai masuk ke dalam istananya Nabi Musa alaihissalam. Marah itu, geger itu. Banyak yang sampai gatel-gatel. Itu kalau gatel-gatelnya itu saat itu kalau digaruk itu sampai bernanah itu. Saking kesiksanya itu. Fir'aun dan para pengikut-pengikut. Akhirnya penasehatnya si Fir'aun ini ngomong, wahai Fir'aun, kalau begini caranya kita bisa habis ini semua. Habis kita semua nih kalau begini caranya. Ya udah dah kalau begitu mengalah dulu dah. Ngalah, minta tolong deh tuh sama Musa, suruh berdoa minta sama Tuhannya Musa gitu kan. Buat ngeklirin nih masalah biar selesai gitu kan. Bener Nabi Musa dipanggil, padahal di situ janji tuh. Kalau ini dijabah doanya sama Allah, beres semuanya. Buat mau nggak beriman gitu kan. Namanya Fir'aun sebejat-bejatnya manusia, iya siap katanya, iya siap gitu kan. Akhirnya benar berangsur-angsur pulih. Apa selanjutnya? Bukan malah beriman kepada Allah, ikut ajaran Musa, ini malah ngumpulin tentaranya, pasukannya, sepersenjataan, malah memburu Nabi Musa dan para pengikutnya Nabi Musa. Oh, itu dahsyat. Yang itu akhirnya terjadi yang sampai di laut Merah, yang Nabi Musa diperintahkan Allah untuk memukul namanya apa sih namanya itu? Tongkatnya itu. Dan karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala terbelahlah laut itu. Allahu Akbar. Nah itulah bukti nyata betapa
manusia-manusia yang memang mencari ridhonya Allah, mencari urusan akhiratnya. Tapi begini, kita sebagai manusia juga, walaupun kita ini hidup di dunia sementara, tetapi kita kan nikmatin juga. Kita kan nikmatin juga. Maksudnya apa? Ya, gunakan segala fasilitas yang ada di dunia ini, yang tujuannya, kegunaannya adalah untuk beribadah, bukannya mengaku-ngakuin, apalagi serakah sama tanah orang. Udah kemarin kita bahas tuh kan, sejengkal kita namanya mencuri lahan orang, tanah orang, itu akan dikalungkan apa kemarin tuh, dikalungkan rantai di lehernya ya, dengan berat langit dan buminya gitu kan. Ngeri itu namanya mencuri. Na'udzubillah min dzalik. Wahamul akhiratin nur fi qalbi. Dan kalau kita memikirkan urusan akhirat itu menjadi cahaya di hati. Perkara-perkara memikirkan akhirat itu sangatlah penting bagi kita manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sadar betul bahwasannya hidup kita yang sebetulnya adalah di akhirat nanti. Akhirat kan akhir namanya, alam akhir gitu ya. Alam yang memang nanti Allah ciptakan untuk seluruh manusia, ditempatkan apakah di surga ataupun di neraka. Begitu. Hanya kita harus banyak-banyak merenung tuh tentang urusan akhirat. Udah cukup enggak ini ya sholat kita, amal ibadah kita, ya Allah. Kalau tadi diceritakan tentang kebaikannya Sayyidina Umar yang segitu banyak, masih kalah tanding sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Segitu komunikasinya Rasulullah kepada malaikat Jibril. Lah bagaimana dengan kita? Tapi kita nggak boleh pesimis. Sudah, lakukanlah semampu kita untuk menggapai ridhonya Allah dengan bersyafaqah. Kedua kemarin kan hakikatnya adalah memuliakan Allah dan bersyafaqah. Kalau kita sudah memuliakan Allah, segala sesuatu niatkan ilahi anta maksudi gitu kan, wa ridhoka matlubi. Niatkan segala sesuatunya memang untuk karena Gusti Allah dan selalu merasa dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ngomong buat diri sendiri nih. Gitu. Dan berlaku baik terhadap manusia, syafaqah itu ya insya Allah selamat. Aman. Nggak kalah level insya Allah dengan para sahabat-sahabat Nabi. Karena Nabi sudah mengatakan yang paling hebat itu adalah umatku yang nggak pernah melihatku tapi begitu cinta kepadaku. Dahsyat kan itu. Ya masa iya kan begitu. Makanya orang-orang kayak saya gitu ya, orang-orang kayak saya nih ini mah ya, kalau kita mah takutnya ente lebih soleh daripada aneh gitu kan, lebih alim yang sholat yang sholatnya udah 50 waktu. Orang-orang kayak saya mah ya untuk urusan sholat aja kudu dipaksa biar ikut jamaah. Bener. Oke deh, jangan urusan jamaah, kudu dipaksa yang namanya untuk sholat dah. Berapa banyak azan udah berkumandang ini masih disibukkan dengan rapat kerjanya. Berapa banyak orang yang udah kumandang azan dia masih sibuk dengan pekerjaannya. Ini kan mengerikan ini. Ya enggak? Matanya jelas melihat tapi dibutakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinganya jelas mendengar, telinganya jelas masih ada, masih bagus bentuknya, enggak budeg, tapi pendengarannya dicabut Allah, pendengaran hidayahnya. Itu kan Al-Baqarah bilang kan, summum bukmun gitu ya, umyun fahum la yubsirun. Khatamallahu ala qulubihim gitu ya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah ilal akhir gitu deh.
Telinganya mah ada bentuknya gitu. Sama hal-hal mah nggak bolot gitu nggak. Tapi ketika urusan takwa kayak yang nggak dengar gitu. Ya Allah. Yang paling aman mah nih ya, yang paling aman adalah kita masih bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam keadaan yang sesibuk-sibuknya. Itu paling aman udah. Ya kita nggak malumin, kita banyak sibuk gitu ya. Tapi sesibuk-sibuknya kondisi kita, kalau bisa mah apalagi urusan sholat mah jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalin. Karena itu adalah salah satu lagi aja nih. Waktu aja nih, tapi batin nggak ada aja, tapi sibuk making gimana? Ya Robbana. Begitu. Jadi jadi nanti kalau nggak usah ini, kalau nanti ada manusia di sana gitu, di alam akhirat itu yang selamat, ya nggak usah heran. Ya emang dia berusaha untuk menggapai itu gitu loh. Nggak usah ini. Kalau ada manusia-manusia yang bakal nanti nggak selamat di alam barzahnya, udah disiksa, di alam akhiratnya juga nggak selamat, terprosok di jembatan Shirathul Mustaqim, naudzubillah, ya kan, dibangkitkan dari alam barzah dengan bentuk yang menjijikan. Itu kan macam-macam tuh. Ada yang dibangkitkan tiba-tiba lidahnya menjulur sampai ke tanah. Ada yang berjalan seperti ular gitu kan, nggak dengan kakinya. Ada yang berjalan dengan kepalanya diseret-seret. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Pada dasarnya semuanya terserah kita. Terserah. Kalau kita mau selamat, ya kerjakan apa yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya. Makanya di dalam khutbah Jumat itu selalu disematkan itu kan, wasiat takwa. Ini kadang-kadang sholat Jumat habis keluar aja lupa. Hakikat takwanya itu untuk meningkatkan ketakwaan. Gitu ya. Al huznu fil umuril muta'alliqah bidunya shara mazluman. Kesedihan di dalam perkara yang berhubungan dengan dunia, ya, shara mazluman, itu menjadi suatu kezaliman fi qalbi, di dalam hati. Wal huznu fil umuril muta'alliqah bil akhirah shara munawiran. Dan kesedihan gitu ya di dalam perkara akhirat, maka menjadikan cahaya lil qalbi, di dalam hati. Jadi memang lebih, bukan gimana ya, nggak apa-apalah kita sengsara tapi mikirin urusan akhirat. Maksudnya berpayah-payah, bersusah-susah payah gitu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya dapat menerangi hati kita. Subuh bangun udah dingin gitu kan, orang-orang enak masih narik selimut, gerimis-gerimis, kita paksain ke musola, ke masjid gitu, ya kan. Apalagi bangun habis itu langsung ngaji Al-Quran. Ini kurang apa itu? Habis ngaji Quran, ngaji hadisnya, habis ngaji hadisnya dikasih nasi uduknya, belum kopinya. Kalau ini balik kan, malamnya begadang, masjid, rumpi, ujinya lewat. Itu ada orang berangkat kalau dari sini, ujinya dari mana? Ini baru di Jakarta, Barat. Ya, sampai dulu kan ada kisah di zaman Nabi Muhammad SAW itu orang yang buta kan. Rasul, boleh nggak saya sholatnya di rumah aja? Emang kenapa? Gitu. Mata saya buta, nggak ada yang nuntun. Ya, boleh.
Berapa langkah Rasul itu langsung balik lagi. Ente bentar. Ujang ka dia atau bentar Ujang katanya. Ujang masih denger nggak? Tapi kalau azan mah denger ya Rasul gitu. Masih denger suara azan, denger ya Rasul. Ya udah di masjid aja. Akhirnya punya inisiatif sendiri kan, pakai tali kan, dari masjid dikit pakai tali. Nah kalau saya Jaga ya Allah lari aja masih kuat. Ya apalagi urusan bisnis. Waduh. Gitu ya. persatu. Urusan bisnis nggak ada juga jadi ada itu. Bela-belain. Info sudah jalan gede berasanya ketika tertarik kita. Ya nggak? Gue kata sampai hati gue gitu. Itu kan berasanya nanti. Ya kan begitu. Oleh urusan perut mau diuber. Ada di sini mata. Allah. Ya sebetulnya sih keseimbangannya, seimbang. Kalau ibarat nama ini mah apa sih? Kalau di mobil itu balancing gitu ya. Mobil aja kalau nggak ada balancingnya kan ngawur jalannya dia kan, oleng kan. Segala sesuatu itu ada namanya keseimbangan. Alam semesta ini pun sama. Ada namanya keseimbangan. Laut, semua tuh, pesawat. Lah kita manusia nggak punya keseimbangan, kacau itu. Maksudnya antara urusan dunia dengan urusan akhirat ya kudu seimbang gitu loh. Jangan dunia mulu dari nggak ngeliat matahari sampai tenggelam matahari itu dikerjakan. Habis-habisan itu bener-bener. Ntar giliran udah banyak, udah segunung, tiba-tiba jebret aja meninggal, nggak nikmatin sama sekali. Nikmatin. Makanya filosofinya kemarin apa? Burung aja kagak lembur. Nah ini. Yang mantep kan pulang jam 3 sore tapi duit nggak habis-habis tuh. Bener nggak? Kerja berangkat matahari udah naik 1/4. Jam 9 udah berangkat kerja, jam 3 sore udah pulang. Gaji paling besar, BPJS-nya paling kenceng, tunjangan besar. Lah kalau udah begini nikmat Allah kasih, urusan akhiratnya nggak seimbang. Lah ini bagaimana ini? Begitu. Ya mudah-mudahan di sini nggak ada lah. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Di sini mah apa namanya orang belum kerja mah udah ditongkrongin sini kan. Rebutan aja. Tapi ada juga udah miskin, belangsak, ya Allah lapar, ama sholat juga males, ama ibadah susah, ama ibadah ogah, ya Allah. Ya banyak itu, banyak. Udah hidup miskin, udah belangsak, belagu lagi. Di mana balancingnya, seimbangnya? Gitu. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Gapailah urusan duniamu, gitu. Duniamu seakan-akan kamu itu ta'is, hidup abad selama-lamanya. Seakan-akan hidup, maksudnya apa? Semangat gitu, jangan lembek. Kerja hari ini dapat sekian, lembek, ngeluh. Semangat terus, kerja rajin. Kenapa? Banyak orang pengen ada di posisi kita, banyak orang pengen kerja seperti kita, jutaan orang. Makanya syukuri apa yang kita punya tentang pekerjaan kita. Kerjakan, niat karena Allah, mudah-mudahan menjadi nilai ibadah, menjadi jihad fisabilillah. Wa amali akhiratika ka'annaka tamutu dan gapailah urusan akhirat. Ini kan sering banget ini disampaikan, seakan-akan kita besok pagi udah dikapanin, besok pagi udah diumumin innalillahi, ya kan, diumumin. Ya kan begitu. Ya Rob. Banyak sih kisah-kisah tentang hal-hal kayak begitu, banyak sekali. Ada satu buah cerita nih sebelum kita tutup satu makalah ini. Ada satu buah cerita
ini ada laki-laki di zamannya Rasul, ini penjahat, ini ahli maksiat. Cuman mohon maaf kali ini aneh lupa namanya siapa ya. Aneh namanya lupa ini. Ini ahli maksiat, lengkap deh nih, judinya jalan segala macem, ya kan? Ini masih bujangan dia. Tapi dia itu punya harapan, ingin punya istri cantik, ya, dan solehah gitu loh. Bayangin, orang bejat, orang paling paling ahli maksiat, paling maksiat gitu ya, tapi pingin punya istri cantik dan solehah gitu. Akhirnya dijabah tuh doanya tuh, dikabulkan. Karena sebelumnya dia doa, kalau saya dikasih istri cantik, solehah, saya tobat dari pekerjaan ini. Tuh. Dari mabok, berjudi, saya tobat. Hambur-hamburin duit, saya tobat dah. Jagoan, duitnya banyak. Pokoknya kios-kios di pasar-pasar punya dia, setorannya dah. Saya tobat, saya tinggalin katanya. Kalau saya nih ya Rob, katanya ya Allah, kalau saya dikasih istri cantik, solehah, tobat saya nih. Nazar kan? Betul, Allah kabulkan. Dihadirkan sosok wanita yang solehah, cantik. Benar dia tobat. Baru menikmati ya lahir anak pertama perempuan, istrinya meninggal. Galau luar biasa. Mulai itu namanya pengen balik lagi ke masa lalunya, apa-apaan gitu. Mulai itu. Baru punya pikiran pengen begitu, anak lagi disayang-sayangnya, lagi lucu-lucunya, baru umur 2 tahun gitu lah, anaknya meninggal. Ngamuk sejadi-jadinya, akhirnya dia kembali ke masa lalunya. Akhirnya Allah punya rencana memang buat manusia ini. Aneh sayangnya aneh lupa nama ini orang. Punya rencana, tiba-tiba dia saking mabuknya, kalau kembali kan dia nggak sadar, dia tidur. Dia tertidur dan dia bermimpi. Ini kan ceritanya dia sendiri kan. Saya bermimpi melihat ular yang begitu besar. Ular itu begitu besar, ngejar-ngejar dia. Dikejar tuh ular yang begitu besar. Ngejar-ngejar dia lari. Akhirnya dia melihat satu buah pohon yang di bawahnya ada anak kecil yang manggilin. Kadia, katanya, sini, katanya. Akhirnya ular itu, bapak ini lari menyamperin yang manggil tadi, anak kecil di bawah pohon itu. Dan ular itu tadinya mau makan, dialangin sama anak kecil itu. Enggak jadi. Ditanya, Neng teh saha katanya. Terus ular itu siapa katanya. Anak kecil itu jawab, saya adalah putrimu ayah. Tuh. Saya adalah putrimu ayah, dan ular itu adalah dosa-dosa ayah katanya yang mau memakan. Nyambung nggak sama tadi makalah yang ke sebelumnya tentang bilazadin? Orang yang masuk dakhalal kubura bilazadin, masuk ke alam kubur tanpa amal, seperti orang yang meraungi lautan bila safinatin, ya, dengan tidak naik perahu. Dia akhirnya seperti yang namanya gorik mugawis, seperti orang yang tenggelam, yang minta tolong. Nah, anak inilah yang menjadi syafaat buat dia. Akhirnya terbangun dari tidurnya, dia menjadi orang yang paling taat. Jadi kita jangan pernah meremehkan orang gitu ya. Walaupun masa lalu orang ini super jelek luar biasa, bisa jadi di akhir hayatnya dia jadi orang yang paling baik gitu kan. Gitu. Ya Allah. Maksudnya gini, kita yang merasa, kita kan baru ngerasa doang. Jadi orang beriman, rajin sholat segala macam, ngaku paling soleh, paling benar sendirian, akhirnya ngelihat orang lain itu paling jelek gitu. Jangan begitu. Jadi luntur niat ikhlas beribadahnya,
niat mencari yang namanya ridhonya Allah, niat ibadah karena Allahnya jadi karena manusia tuh. Nah ini nauzubillah min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita sampai umur kita begini diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah ini dia, Allahumma la taj'al dunya akbaru hamana wala mubalighu alimna gitu ya. Ya Allah, jangan menjadikan apa itu dunia lebih besar ya. Lebih besar apa itu? Perkara memikirkannya bagi kita gitu ya. Wala mubalighu alamna, tapi dan jangan menyampaikan apa? Menjadi tujuan bagi kami. Mudah-mudahan tuh. Wal maqalatus sadisah, itu boleh dihafalin itu doanya ya. Allahumma la taj'al dunya akbaru hammana wa la mubalighu alaina gitu ya. Alaina mubalighu alaina itu aneh. Ini kayaknya pada putus-putus ini. Kitab lama soalnya ini. Wal maqalatus sadiyah, dan makalah yang ke-6 an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Atau wa karama wajhahu, memuliakan wajahnya siapa? Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu punya julukan karamallahu wajhah. Kalau sholat tarawih itu pas giliran disebut namanya Sayyidina Ali itu sebutannya udah karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali mendapat julukan karamallahu wajhah? Kalau sahabat yang lain itu radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah. Karena Sayyidina Ali itu mohon maaf ini bukannya jorok ya. Maksudnya Sayyidina Ali itu kalau istinja itu nggak pernah melihat dia punya kemaluan. Adab kayaknya mah. Dia menjaga banget matanya. Maksud gini, dia melihat dia punya kemaluan aja nggak pernah lagi buat maksiat gitu. Yang Sayyidina Ali itu makanya mendapat julukan karamallahu wajhah. Wajahnya tuh dimuliakan. Karamnya mulia kan? Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia gitu. Enggak, dia cebok aja, istinja aja gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas seperti itu, makanya mendapat julukan karamallahu wajhah. Kan suka disebutkan Sayyidina Ali itu karamallahu wajhah gitu. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Man kana fi talabil ilmi kanat jannah fi talabihi. Man, siapa orang yang ada gitu fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, kanat jannah fi talabihi, maka ada baginya itu apa? Surga di dalam pencariannya. Kayak tadi hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salaka itu suluk ya, mencari, tariqan. Siapa orang yang mencari atau mencari ilmu gitu, masalah tariqan, jalan tariq, yaltamisu fihi ilman, yang di dalam pencariannya itu adalah untuk mencari ilmunya Allah gitu, untuk sumber ketakwaan, belajar, sahalallahu lahu, sahlun, mudah. Siapa Allah mudahkan lahu baginya, siman gitu, si pelaku suluk tadi, tariqan ilal jannah, jalan untuk surga. Ya Allah ya Rabbana, ini ngomongin begini aneh jadi ingat kejadian yang lagi rame nih. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Kita punya ada saudara kita di Sidoarjo ini, di pondok pesantren Al-Kazini ini. Ya Allah ya Rabbana, ini ngikutin beritanya kan, ngikutin ya, terus terang aneh nangis ya ngeliat gitu, nangis gitu pas ada jenazah dianterin pakai ini apa namanya, bukan pakai kotak mayit itu, peti ya. Kalau mayit orang Islam dari bencana begini dianterin pakai peti itu udah indikasinya udah ya Rob, kondisinya udah enggak ya, pokoknya intinya enggak tega lah. Dan akhirnya tim SAR ini sudah terakhir kan gini kan, total itu kalau nggak salah ya hampir itu kan yang ada di dalam masjid itu hampir 200-an gitu ya. Selamat 50-an sekian, tapi kondisinya ada yang tangannya diamputasi segala macam, tapi kondisinya diselamatkan. Nah sisanya ketika evakuasi tapi sudah meninggal ada sekitar 50-an. Sisa yang terakhirnya karena sudah mulai tercium bau yang nggak sedap,
akhirnya sudahlah menjadi kuburan massal itu. Berarti berapa banyak gitu yang terkubur di situ. Akhirnya alat berat diturunkan. Ini insya Allah ini para santri yang ada di situ, insya Allah mereka menjadi cahaya-cahaya untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Mudah-mudahan ini min ahlil khair gitu ya. Betul, mereka adalah yaltamis sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka Allah mudahkan langkahnya untuk menggapainya ridha Allah, sehingga Allah hadirkan surga untuk mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang nggak hancur hati? Siapa yang nggak hancur? Orang tua mana yang nggak pilu gitu ya, nggak hancur. Ya Allah, ngelihat kita nginjek pecahan beling aja seminggu panas dingin gitu ya. Ini ketiban puing-puing yang berat yang isinya itu bondek, selup, ada besi-besinya kan, belum batu kalinya. Allahu Akbar, kata saya. Nah, mudah-mudahan tuh. Wa man kana fi talabil ma'siyati, dan siapa orang ada di dalam mencari maksiat, kanatin nar, maka ada bagi siman itu nar, apa? Api neraka, fi talabihi, di dalam mencari itu, dalam maksiatnya. Maksudnya man istaghala fi ilmin nafi', siapa orang yang sibuk di dalam ilmu yang mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yadudu li balagil aqilan, ajuhlah itu ya, kana fil haqiqati taliban lil jannah. Maksudnya orang-orang yang udah akil balik itu udah sampai ya akalnya juhla, tujuannya untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya, juhala, belajar ilmu yang bermanfaat, mencari bermanfaat. Kayak kita ngaji begini nih, walau ana yakin pasti banyak teledornya nih dalam ngaji ini, banyak salahnya. Emang siapa kita, siapa ana yang menyampaikan di sini. Ini makan kita lagi murojaah gitu. Jadi ini masih siap nih dikoreksi, nggak apa-apa. Karena memang pada dasarnya nggak ada yang alim ini. Jauh daripada kata alim. Ini cuman harapan kita satu, kita dapat menjadi bahan perenungan gitu, untuk bisa kita lebih baik lagi dalam melangkah di hidup yang singkat ini gitu, dari nasihat-nasihat kitab ini gitu ya. Jadi orang pada hakikat kana fil haqiqati talibal jannah, pada hakikatnya orang yang sibuk istaghala, disibukkan di dalam menuntut ilmu itu, pada hakikatnya dia itu mencari surga. Kenapa? Waliridhallahi ta'ala, karena di situ dia sama juga mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau kenal Allah kalau tidak mau belajar, kalau tidak mau mengaji? Bagaimana mau menambah keimanan kita kalau Al-Qur'an aja cuma jadi pajangan di rumah, sampai didebuin, sampai disarangin laba-laba, ketika dibuka debu banyak. Ini dahsyat ini, kayaknya sama Al-Qur'an alergi gitu. Ya Allah ya Rabbana gitu ya. Mudah-mudahan kita juga diberi keistiqomahan, diberi kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran gitu. Sibuk, koreksi dah, sibuk apaan sih kita? Coba dah. Sibuk mau belajar, sibuk, coba dipikir-pikir dah. Kayaknya mah apa sih sibuknya? Bukan sibuk, males. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Wa man kana murida lil ma'siyati, dan siapa orang yang ingin ya lil maksiat, untuk berlaku maksiat, kana fil haqiqati talibalin nari, maka ada bagi secara hakikatnya gitu ya, fil haqiqati, hakikatnya talibalin nari, dia lagi nyari-nyari neraka tuh. Walisakhitullahu ta'ala, dan dia mendapatkan ya, atau menjadikan baginya itu murka Allah Subhanahu wa ta'ala.
hati-hati itu. Jalan niat maksiat itu sama juga cari neraka, dan sama juga kita lagi cari-cari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada satu buah kampung Allah rusak, Allah hancur karena itu adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala, karena di situ banyak maksiat. Mohon maaf, Anda pernah dengar cerita di daerah Jawa Tengah ya? Gunung apa ya? Iya. Ya kan? Gitu ya, pokoknya banyak dah kisah-kisah, atau yang masyhur yang terjadi ya, yang gunungnya terbalik itu. Dilan, pulaunya Dilan. Itu di daerah Jawa mana itu? Kayaknya kalau nggak salah Jawa Tengah ya? Ada kisahnya. Terus ya kalau kita mau lihat mah banyak deh pada kisah-kisahnya pada zaman-zaman Nabi Lut, kemudian zaman Nabi apa tuh Samud, kaum Samud ya? Nabi Samud itu. Kaum Samud, terus yang badannya gede-gede apa tuh? Astagfirullahaladzim. Ya bener ya, kaum Ad itu kan. Allah na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Jamaah pengajian malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah, memang betul dunia ini bukan tujuan kita, tapi secara mendasar, secara hakikatnya kita juga perlu yang namanya kebutuhan dunia. Karena walaupun sementara kita nikmatin juga, maksudnya adalah keseimbangan. Walaupun dunia ini bukan semata-mata menjadi prioritas kita, tapi tetap harus kita cari, karena kita punya kewajiban di situ. Pertama untuk kebutuhan diri kita, untuk keluarga kita, dan tujuannya adalah ya untuk menghidupi gitu. Yang penting niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan urusan akhirat jauh juga lebih penting. Jadi enak kalau hidup udah seimbang, jalannya juga enak. Mudah-mudahan di dunia yang fana ini kita semua ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dijadikan orang-orang yang hatinya nggak bersahaya ya. Hatinya menjadi gelap gara-gara cinta kepada dunia. Nauzubillah min dzalik. Dan kita semua, keluarga kita seluruhnya diselamatkan nanti di fil barzah di alam kubur, kemudian sampai di akhirat pun kita semua berkumpul, bahkan kita mendapatkan naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.